Jadi Anda suami istri kalau bilang take and give, oh suami istri harus take and give, itu video kasihmu. Nah, oke. Ulangan 29 ayat 29. Mana nih? Cintaku manisku. Oke. Ya, hari ini kita belajar tentang memperbarui perjanjian dengan Tuhan. Ada tiap kali kita mengalami jatuh bangun ya. Masalahnya kalau jatuh bangun terus kok jatuh bangun? Jatuh bangun, kebalik tangannya. Jatuh bangun, jatuh, nggak bangun-bangun, itu repot. Ya, dulu saya pernah cerita ada seorang anak dari Cina. Kalau kita kan suka itu mereka berdua kita muridkan ya, ibunya sama anaknya ya. Jadi anaknya ini dari namanya Tong Tong ya, yang dulu saya pernah cerita, wah nakalnya minta ampun, ya suka teriak-teriak, suka mukulin orang. Ya, pokoknya ini benar-benar abnormal lah inilah. Caranya gimana mengendalikan anak ini? Setiap kali dia udah mulai tantrum gitu, saya peluk, saudara. Wah, dipukuli semua, wah tangannya biru-biru, saudara. Karena keras sekali, dia mukul tuh mukulnya beneran gitu ya, mukulnya itu beneran dia. Karena melampiaskan semua emosi dia. Anak ini, kalau pergi sama kami ya, ini kan ya, petakilan gitu kan, begitu udah jatuh kerubrak, ya kan, dia diam saja sampai orang datang ya, salah satu dari kita datang, kita bilang jauh lah, ayo coba kita bilang gitu ya, coba bangun gitu kan, dia diam saja, kita turun, kita ulurin tangan, baru dia tangannya kasih ke kita begitu. Wah, lucunya anak ini ya, tiap kali jatuh pokoknya dia diam saja. Terus dia kayak diam sambil matanya buang ke bawah gitu. Pokoknya dia buang matanya gini. Kayak dia kesel gitu lah, apa sih yang bikin dia jatuh gitu kan. Nggak nangis. Ini anak lo jatuh nggak nangis. Tapi dia diam di bawah gitu, kesel marah gitu kalau dia jatuh. Berapa banyak Anda yang jatuh, kalau sudah jatuh Anda marah, nggak bangun-bangun. Dulu kita pernah belajar ya, kalau jatuh itu jangan mikir kenapa jatuh, jangan mikir siapa yang salah, jangan mikir mesti ngapain, bangun saja. Ya, udah jatuhnya pokoknya bangun saja. Makanya kalau ada jatuh bangun, nggak jatuh. Pokoknya kalau jatuh bangun lagi, bangun lagi, jatuh bangun lagi. Orang benar, 7 kali orang benar jatuh, dia bangun. Ya. Dalam kita mengikut Yesus di padang gurun, kita jatuh bolak-balik jatuh. Dan karena kita nggak bangun-bangun, maka kita putar-putar di padang gurun. Nggak habis-habis. Di dalam putar-putarnya di padang gurun, kita bersungut-sungut, kita marah-marah. Oh, saya benar itu ya, bersungut-sungut, marah-marah. Sudah gitu, masih apa? Marahin Tuhan. Oh, kalau cuma marahin Tuhan, mending ngutukin Tuhan. Wah, akhirnya nggak percaya, terakhir murtad. Untung saya belum murtad ya. Tapi itu yang terjadi di padang gurun. Semua orang, ya, mulai dia putar-putar, dia bingung, dia depresi. Dia tanya, di mana Tuhan? Tuhan bilang, ya di sinilah. Di mana Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Ya di sini. Anda dengarkan cerita-cerita yang mengharukan, nangis-nangis, ya tapi Tuhan tetap Anda tidak merasakan Tuhan. Anda merasakan keharuan saja, ya, dibawa ke fantasi-fantasi tentang Tuhan, ilusi-ilusi tentang Tuhan, tapi Anda tidak bertemu dengan Tuhan. Padahal Tuhan ada di situ, tiang awan, tiang api yang membimbing kita. Tapi kita tidak lihat Tuhan ada di situ. Ya, maka kita akhirnya menyangkal Tuhan, akan akhirnya kita melakukan hal-hal yang buruk. Maka dari itu, saudara, ketika kita bertobat, kita sadar, maka perjanjian itu harus diperbarui dalam hati kita. Nah, perbaruan itu harus diperbarui. Pertama adalah, kalau Anda pernah menyangkal Yesus,
Anda harus dibaptis ulang. Harus dibaptis ulang. Ya. Kalau Anda tidak pernah menyangkal Yesus, ya nggak usah dibaptis. Tapi saudara datang kepada Tuhan. Memperbarui perjanjian kita. Nah, memperbarui perjanjian itu. Menarik sekali ketika Tuhan Yesus menghampiri, datangin murid-muridnya. Ya, murid-muridnya itu dengan putus asa, dengan rasa malu. Kayak saya ya, didatengin Tuhan Yesus, kita rasanya berdosa, malu, rasa nggak layak. Saya sudah tinggalkan Tuhan. Memang saya nggak pernah sangkal Tuhan, tapi saya tinggalkan dan nyaris menyangkal Tuhan. Ketika saya bersyahadat, Islam itu kan berarti kan menyangkal kan, dan nyaris saya belum pernah bersyahadat. Nyaris, untung saya ketemu Tuhan dulu ya, sehingga nggak perlu dibaptis ulang. Saya nyaris. Hari-hari itu Tuhan jumpai saya. Dan kami membuat perjanjian baru. Ya, kami membuat perjanjian yang baru. Nah, di dalam perjanjian yang baru itu, di dalam segala keputusasaan dan kesadaran diri terhadap diri sendiri, keputusan terhadap diri sendiri. Sebab apa? Waktu dulu saya sesumbar, saya akan mati bagi Kristus, saya akan setia sampai mati. Wah, semua janji-janji. Persis saya dulu waktu masih pacaran sama anak. Lah, janji dari A sampai Z saya janji. Semua saya janji, apa saja saya janji ini. Ya. Mau apa saya janjiin. Ya, sampai saya nyadar bullshit yang semua saya janjiin. Tiba-tiba dewasa, pacaran 7 tahun ya. Pacaran 7 tahun lebih ya. Pacaran 7 tahun lebih. Jadinya orang lama-lama dewasa. Memang saya sadar. Pacaran dari kelas 3, anak kelas 1 SMA. Wah, Ibu Sarma nggak ada. Ibu Sarma sudah ada begini langsung. Tapi, wah, pertama dari manis-manis sampai akhirnya kita tahu gagal. Dan setelah 7 tahun, Tuhan kasih yang kita serius. Ya, habis waktu tunangan itu, saya mulai dewasa. Karena kita mulai dewasa, udah berhenti berjanji. Sudah berhenti berjanji, takut. Lama gak sadar. Akhirnya, ya 15 tahun setelah menikah, saya menyadari semua janji saya itu hilang semua. Nggak ada yang saya lakukan satupun. Kasihan. Ya begitulah. Aku pengen melakukan, gagal semua. Akhirnya kami dipulihkan, kita bikin perjanjian yang baru sama-sama. Sama ya, Tuhan dengan kita kan sama kan, seperti hubungan suami istri kan. Membuat perjanjian baru dengan Tuhan, Anda kembali kepada Tuhan, kita bikin perjanjian baru. Yesus dengan Petrus, karena Petrus pernah sangkal Yesus, didatengin Petrusnya. Aduh, Anda tahu waktu didatengin begitu rasanya seperti apa ya. Saya kebayang itu yang seperti Petrus ya. Untung saya dulu belum nyangkal, kalau enggak aduh rasanya gimana lagi tuh ya. Tapi saya sudah ngutukin, sudah gak karu-karuan, saudara. Jadi waktu saya rasanya Petrus itu, coba Anda tanya ya. Ini kalau Anda lihat prosesnya Petrus ya. Ceritanya begini, kenapa bisa ada 3 pertanyaan itu? Itu kan cerita klasik ya. Petrus, apakah engkau agape kepadaku, mengasihi aku gitu kan? Pertanyaan kedua, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Pertanyaan kedua. Ketiga, Petrus, apakah engkau filio kepadaku? Pertama agape, kedua agape, ketiga dia filio. Tapi waktu Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau agape? Petrus jawab, engkau tahu Tuhan, aku ini cuma filio. Yang kedua tanya Petrus, apakah engkau agape? Petrus jawab, Tuhan, engkau tahu aku ini cuma filio. Yang ketiga akhirnya Tuhan Yesus menurunkan, Petrus, apakah engkau filio sama aku? Nangis Petrus. Hancur hatinya. Tuhan kan tahu, aku ini cuma filio kepadamu. Yohanes 15 ayat 13 tadi. Ya, Tuhan Yesus berkata, kasih seorang sahabat. Ya, ada kasih yang lebih besar daripada agape, seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya. Dan Petrus gagal. Yesus menunjukkan Petrus gagal,
Jadi waktu Petrus sesumbar, kemudian dia gagal 3 kali, Petrus sangkal Yesus. 3 kali juga Yesus tanya, engkau agape sama aku? Enggak Tuhan, aku cuma filio. Apakah kasihmu murni Petrus? Enggak Tuhan, kasihku itu ada pamrihnya. Tanya lagi, Petrus, kasihmu murni enggak sama aku? Petrus jawab, enggak Tuhan, aku ini pamrih. Yang ketiga ditanya lagi, Petrus, jadi engkau mengasihi aku dengan pamrih? Petrus jawab, iya Tuhan, engkau maha tahu. Ternyata kasihku itu hanya pamrih. Tapi Tuhan Yesus tahu dengan pengakuannya Petrus, Petrus ingin lebih baik. Dan itu terjadi kita dengan suami istri juga seperti itu, toh. Kita perbaharui cinta kita, janji kita, statement kita, omongan-omongan kita. Ya, yang tadinya eros, yang tadinya menggelora dengan asmara, dengan nafsu. Yang tadinya cinta itu hubungannya berdasarkan untung dan rugi. Take and give. Nah, itu filio. Jadi Anda suami istri kalau bilang take and give, oh suami istri harus take and give, itu filio kasihmu. Saya itu sering diomongin itu ya, orang-orang tua. Suami istri itu harus take and give. Take and give. Ya. Dulu saya iya. Dulu saya begitu. Jadi saya ngitung sama anak. Aku udah korban ini, kamu korban apa? Akhirnya saya sadar, saudara. Berarti kasih saya nggak sempurna. Masih take and give. Sampai akhirnya saya nyadar. Kasih itu nggak bisa begitu. Berarti saya filio kasihnya. Nggak sempurna. Take and give. Ya toh? Gimana Anda dengan suami atau istri Anda? Take and give apa enggak? Atau take and take and take? Wah, itu bukan kasih, itu Anda sedang give. Itulah agape. Ya kan? Nah, kalau nggak ada timbal baliknya gimana? Bergaring teman lah ya gimana? Ya, memang Tuhan ngajarin kita begitu. Kalau enggak, Anda bukan pengikut Yesus. Pusing dah. Tapi begitu ya, standarnya memang tinggi. Itulah sebabnya Anda perlu tutup pendamaian itu di dalam tabernakel. Supaya Anda bisa berdamai. Terus ya saya ajarin bertahun-tahun, udah ketemu Tuhan Yesus aja saya masih nggak ngerti loh itu loh. Ya, sampai beberapa tahun yang lalu saya masih nanya, kamu ini sudah ngapain saja buat keluarga? Saya merasa saya sudah paling berjasa. Sampai akhirnya saya sadar saya salah. Begitu saya serubah, Anda berubah. Coba, saudara. Artinya salah siapa? Saya kan. Makanya, kalau suami istri, Anda jangan salah-salah. Jangan-jangan Anda yang salah. Anda nggak berasa salah. Begitu saya rubah. Itu kan, semua saya ngomong ini teori-teori lama ya. Teori-teori, apa ya, retorika. Anda jangan muluk-muluk mau merubah dunia lah. Anda jangan muluk-muluk mau merubah sekeliling Anda. Ubah diri kita dulu. Itu kan retorika banget kan? Anda sering dengar. Ubah diri kita sendiri dulu. Anda punya pendamaian. Suatu ketika, saya sama Tuhan, saya nyadar. Iya ya, saya harus give. Tiba-tiba saya mendapatkan timbal balik yang tidak saya duga dari istri saya. Begitu. Tapi dengan Tuhan juga begitu. Tuhan itu selalu give kepada kita, cuman kita nggak tahu diri. Maka itu kita perlu perjanjian yang baru. Ketika Anda sadar, Anda bikin perjanjian yang baru kepada Tuhan. Di dalam perjanjian yang baru itu, ya, ada Ulangan 29 ayat 29, lihat ini ya. Hal-hal tersembunyi itu bagi Tuhan. Anda nggak usah rese deh, nggak usah sok tahu. Anda pengen tahu masa depan. Makanya, coba nih, pelayanan nubuatan, wah langsung itu antri itu, ada nabi. Untung belum ada yang nanya saya nabi, Pak Nabi saya kawinnya kapan gitu kan. Untuk sih itu Amin saya nggak pernah nanya saya ya kawinnya kapan ya.
nabi, ada karunia kenabian, orang paling demen. Saya dulu pada umumnya karunia kenabian, saya suka datang itu ya. Yang dilala itu ya 7 kali nubuatan terjadi semua ya. Dilala ya memang iya nubuatan terjadi semua. Tetapi maksud saya gini loh, Anda jangan tergantung dengan itu. Karena ada hal-hal tersembunyi. Itu bagi Tuhan Allah kita. Anda nggak perlu tahu rahasia Tuhan. Tapi ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita, bagi anak-anak kita. Yaitu apa? Dafar Torah. Perkataan Torah itu. Dafar Torah itu milik kita. Ya. Dafar Torah itulah jatah kita. Minta dafar Torah itu kepada guru. Bikin perjanjian yang baru. Dafar Torah itu. Sampai dafar Torah itu menguasai hidup kita. Kalau dafar Torah itu menguasai hidup kita, Roh Kudus itu penuhi hidup kita. Ya, Anda lihat Yesus ya waktu para murid itu kembali ke profesi lama menjala ikan, semalam-malaman mereka nggak dapat. Terus Tuhan dejavu ya, tebarkan ke sebelah kanan, kayak dulu lagi, kayak cinta pertama mereka mula-mula lagi. Ya, cinta pertama mereka mula-mula dengan Tuhan Yesus, dejavu ya. Dejavu. Nah, nanti kalau ikut kelas apostolik ya, nanti kita belajar ya tentang Yang kemarin saya masih kurang tajam ya. Ini saya lagi perbaikin materinya untuk yang angkatan kedua kelas apostolik. Karena kita lebih banyak tentang suami istri, tentang keluarga. Dejavu murid-murid Yesus. Hai anak-anak, apakah ada makanan? Nggak ada, semalam-malam nggak dapat ikan. Tebarkan jalamu ke kanan. Dejavu. Seperti cinta mereka mula-mula sama Tuhan Yesus dulu. Ditebarkan. Begitu mereka angkat, berat sekali. Terus mereka lihat, itu guru. Petrus langsung nyebrang dulu. Benar-benar cinta mula-mula ya. Waktu kami ngalami cinta, balik lagi kita dipulihkan ngalami cinta mula-mula juga indah ya. Cinta mula-mula. Bu Vivin, cinta mula-mula lagi nggak sama suaminya? Pokoknya kerenyes-kerenyes asik itu. Gimana Anda yang di rumah ngalami cinta mula-mula nggak sama pasangan? Ya. Nanti ya kalau ke Israel, nanti kita pemberkatan nikah lagi ya di Israel di Kana ya. Yang suami istri datang ya berdua sama suami istri, kita pemberkatan laki-laki. Kita minta cinta yang lebih manis dari anggur. Tapi kita balik lagi. Dapatlah mereka ikan itu 153 ekor. Itu apa? 153 ekor. 100 itu dari kata hekaton. 50 itu pentakos, 3 grace. Ya. Kekuatan yang tak terbatas, infinity, hekaton itu. Ya. Pada hari ke-50 akan datang yaitu Roh Kudus. Zaman yang ketiga, zaman rema itu, zaman firman itu bisa menjadi rema. Dibukakan sebelum terjadi 153, sebelum ada baptisan Roh Kudus. Para murid ini tahu logos tapi nggak ngerti. Ya, mereka tiap hari bersama Yesus. Para murid semua, termasuk 2 orang yang dari Emmaus, jalanan ke Emmaus itu ya. Dia logos, dia nggak ngerti. Sampai dibukakan, sampai rema, sampai dafar. Nah, mereka baru ngerti. Para rasul masih nggak ngerti tentang 12 rasul. Mereka pakai cara mereka sendiri, mereka buang undi. Sampai mereka baru ngeh kalau Rasul Paulus lah yang menggantikan Yudas ini. Ya, Yudas itu dari murid Yesus yang berkhianat, ya, menyerahkan Yesus. Rasul Paulus kebalikannya Yudas. Ya, dia dulu aniaya murid Yesus, dia bunuhin semua dan kemudian dia bertobat dan mati bagi Yesus.
Nah, ketika Roh Kudus ini ya memenuhi hidup kita, membuat logos itu jadi rema, ya, maka dibukakanlah semua rahasia surga buat kita. Di situ ada perjanjian yang baru, di situ ada kuasa, di situ ada otoritas, di situ ada pemulihan, di situ tiap hari kita logos jadi rema, logos jadi rema, logosnya jadi rema, dan terus menerus diulang-ulang, ya, sehingga apa? Hal yang tersembunyi bagi Tuhan Allah kita, tapi hal yang dinyatakan bagi kita sampai selama-lamanya, termasuk kepada anak-anak kita, supaya kita melakukan daftar Torah atau firman yang logos yang menjadi rema ini. Itu jatah kita, itu jatah pemulihan kita, itu jatah otoritas surga yang diberikan kepada Anda dan saya, sehingga perkataan kita penuh kuasa, yehi wa yehi, jadi terjadilah. Ya, makanya tiap hari ya mengasihi, mengampuni, memberkati. Nanti-nantikan Tuhan. Tiap pagi nanti-nantikan Tuhan. Tiap saat Anda nanti-nantikan Tuhan. Sambil mengasihi, mengampuni, memberkati. Baca firman yang banyak. Berdiakonia, bermarturia. Pegang setiap janji-janji Tuhan. Walaupun belum jadi rema. Tapi Anda lakukan. Mengasihi, mengampuni. Anda belum bisa mengasihi. Anda lepaskan perkataan kasih. Saya juga dulu begitu ya. Musuh-musuh saya tak berkati terus dalam nama Yesus. Berkati. Hati mah panas ya. Masih panas. Tapi saya paksa, bukan munafik, beda. Munafik itu Anda pura-pura baik, pura-pura ngampuni. Tapi ini Anda tahu hatimu panas, tapi Anda paksa supaya nurut itu dagingnya sama firman Tuhan. Diakonia, saya tahu Anda beberapa orang sedang kekurangan. Ayo tabur, sembelih itu, ya kan? Itu hidupnya tiap hari. Sebab ketika kita memperbaharui perjanjian kita, keluarga kita dipulihkan. Kehidupan kita dipulihkan. Bagaimana perjanjian itu bisa dipulihkan? Bagaimana bisa memperbaharui perjanjian itu? Perjanjian itu diperbaharui dengan kita selalu melakukan segala perkataan hukum Torah itu. Daftar Torah itu. Ya, lakukan. Bukan cuma melakukan logos, setiap Anda dapat yang Anda lakukan. Jangan sampai ada yang gugur. Jangan ada satupun firman Tuhan yang gugur dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan berdoa ya untuk buku Pancasila. Dan untuk diakonia kita, mulai dari ini ya, Sangga Mutagalung. Silakan, Sangga.